حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, yang lalu kita selesai dari pembahasan nawaqidul wudu, di mana Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan 8 pembatal, dan yang rajih dari 8 yang beliau sebutkan apa saja? Indak ya syukran. Apa? Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul. Yang kedua, zawalul aql binaumin aw ghairi. Yang ketiga, aklu lahmil ibil atau lahmil jazur, sama memakan daging unta. Terus yang keempat, murtad. Tayyib. Yang keempat, murtad. Jadi dari 8 yang disebutkan, yang rajih sebagai pembatal wudu 4 poin, ikhwan. 4 poin. Kemudian ditambahkan poin yang kelima, yaitu segala sesuatu yang mewajibkan mandi, maka itu secara otomatis membatalkan wudu. Taib. Sekarang kita lanjutkan pada bab berikutnya, babu ma yujibul husla wa sifatuh. Bab yang mengharuskan mandi dan sifatnya, yaitu dan sifat mandi yang seperti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yajibul ghuslu min al-awwal al-janabah, wa hiya inzalul mani bi wad'in aw ghairi. Dan wajib untuk mandi dari yang pertama al-janabah. Jadi maksud dengan janabah yaitu keluarnya mani dengan sebab wat'. Bi wad'in maknanya sama dengan jima', au ghairihi atau dengan selain sebab jima'. Perhatikan catatan kaki yang pertama, al-mani huwa sa'il alladhi yakhruju bidaf'in wa ladzatin. Yang namanya mani adalah as-sa'il. Gimana nih orang yang bertanya? Gimana? Zakaria? As-sa'il, orang yang bertanya. Terus apa? Sa'ilun kan orang yang bertanya. Taib. Ini bukan dari sa'ala tapi dari salah, yang mengalir. Berarti as-sa'ilu yaitu cairan, bukan orang yang bertanya ya.
Nanti ini mani ke orang yang bertanya yang keluar dengan memancar. Aduh. Nah. Taib. Al-mani huwa as-sailul ladzi yakhruju bi daf'in wa ladzah. Yang namanya mani adalah cairan yang keluar dengan sifat bidaf'in, ya, dengan sifat apa? Terpancar. Tidak sekedar menetes, tapi bidaf, ada pancaran kuat. Waladzah, dan ada rasa nikmat padanya. Yang keluarnya mana ini indal jima', ketika jima', awil mubasyarah, atau ketika berjumbu, awil nadari, atau ketika melihat sesuatu yang mengundang syahwat, awil ihtilam, atau ketika seorang mimpi basah. Nah, fayajibul huslu bi khurujihi fi naumi wal yaqdhah, maka wajib untuk seseorang mandi dengan sebab keluarnya mani ini, baik keluarnya tersebut fin naum, pada saat tidur, maupun al-yaqdhah, dalam kondisi terjaga. Jadi selama ada mani yang keluar, baik keluarnya dalam kondisi tidur, baik dia ingat keluarnya itu ataupun dia lupa, yang penting ada mani memang keluar dari dirinya. Nah, apalagi dalam kondisi terjaga, maka wajib atasnya untuk bersuci, bermandi ya. Nah, bersuci yaitu mandi. Nah, wajib untuk mandi. Liqaulihi ta'ala wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, ayatnya bagaimana awalnya indak ya Iqbal? Nah, barakallahu fiikum. Awal dari ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sedang mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, yaitu sadar dari mabuknya. Dan tidak boleh orang-orang junub juga melakukan salat hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Wala junuban hatta taghtasilu. Ila abiri sabilin, kecuali orang yang sekadar mau lewat di masjid. Tidak mengapa. Menunjukkan perkara lain, ikhwan, tentang apa? Bolehnya seorang yang junub berada di masjid. Cuman syahid dari ayat ini perkataan Allah Subhanahu wa taala hatta taghtasilu, menunjukkan seorang yang junub wajib untuk mandi sebelum dia menunaikan salat. Wa liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu, dan ini lebih sharih, lebih tegas ayat ini. Dan apabila kalian junub maka bersucilah. Cuman bersucinya itu bagaimana diterangkan dalam ayat sebelumnya, yaitu taghtasilu, dan juga dalam sunnah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Hadits Ummu Salamah, beliau mengatakan datang Ummu Sulaim, seorang Ansariyah, dan datang pujian tentang wanita Ansar. Nikmatin nisaul Ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar dari sisi apa? Semangat dalam belajar. Kenapa?
tidak menghalangi mereka untuk belajar, untuk bertanya rasa malu mereka. Demi mengetahui hukum. Datang Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari perkara yang hak untuk menjelaskannya." Dan ini mukadimah yang bagus dari seorang wanita yang bertanya tentang perkara yang tentunya sensitif. Wanita cenderung malu untuk bertanya yang demikian. Maka Ummu Sulaim mengawali pertanyaan beliau dengan mukadimah yang bagus ini. Innallaha la yastahi minal haq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi ketika dia mimpi basah? Ihtilam, itu keluarnya mani dalam kondisi tidur. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma'." Maka Nabi menjawab, iya, wajib untuk mandi, tapi kapan? Idza ra'atil ma', apabila dia melihat air. Maksudnya apa? Al-ma' di sini al-ahdiyah, zihniyah. Yang dimaksud al-ma' di sini al-mani. Bukan maksudnya iya kalau dia melihat air kemudian maksudnya keluar ke kamar mandi lihat air, atau kemudian hujan lihat air, bukan. Na'am idza ra'atil ma', maksudnya apabila dia melihat mani ketika dia bangun tidur ada keluar dari dirinya. Na'am, dan itu memang yakin mani dia, tapi bukan mani tetangga. Nah, wajib untuk mandi. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian terkait permasalahan ihtilam, ikhwan. Seorang yang bermimpi kemudian mendapati air mani ketika bangun. Para ulama rahimahumullah ta'ala membagi padanya beberapa kondisi. Yang pertama yaitu seorang yang bermimpi dan memang ingat mimpi tersebut, kemudian bangun mendapati adanya air mani. Dan ini biasanya mayoritasnya seperti ini karena basah. Naam. Taib. Makanya dinamakan mimpi basah. Maka jelas kondisi ini tidak ada iskal, dia wajib untuk mandi. Yang kedua, kondisi seorang mimpi tapi bangun tidak mendapati apa-apa, bersih, kering. Nah, taib, mimpi ya, cuma tidak keluar. Kayaknya di dalam mimpi itu ya. Nah, tapi ketika bangun kok tidak keluar maninya, tidak ada bekas mani sama sekali, tidak ada apa-apa, bersih. Maka dalam kondisi seperti ini, ikhwan, dia tidak mandi. Tidak mandi. Kenapa? Karena yang menjadi patokan sebagaimana dalam hadis, na'am idza ra'atil ma'. Berarti seandainya seorang mimpi, di dalam mimpinya ya melihat macam-macam, kemudian kok bangun tidak mendapati air, tidak mendapati air mani, nah maka dia tidak wajib mandi. Kondisi yang ketiga, nah seorang yang tidak ingat dia mimpi, tidak ingat mimpi tapi apa? Bangun-bangun ada air mani, dan itu jelas air mani dia dalam artian di celana dia, di tempat dia pribadi. Nah air mani ada, tapi tidak ingat tadi malam apa sih ini, lupa dah. Taib. Maka untuk kondisi yang ketiga ini dia wajib untuk mandi. Kenapa? Karena yang menjadi patokan bukan ingat dan tidak mimpinya,
Tapi yang menjadi patokan na'am idza ra'atil ma. Maka hadis ini penting ikhwan dalam perkara ihtilam. Yang menjadi patokan adalah apa? Ada tidaknya air mani yang keluar. Baik. Kemudian sebab mandi yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Janabah, yaitu keluarnya mani. Jadi keluar mani dengan sebab apapun ya kawan. Dan juga mumpung ingatan di sini di antara hal yang banyak menimpa para pemuda dan pemudi yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu apa yang diperingatkan oleh para ulama kita dengan perbuatan yang dikenal dalam istilah kita perbuatan onani, yang dalam bahasa Arabnya adah sirriyah, al-adah as-sirriyah. Apa itu? Kebiasaan rahasia. Nah, adah sirriyah. Jadi kalau antum baca kitab, ada yang ditanyakan kepada ulama, ma hukmul adah sirriyah? Ini jangan bingung ini. Nah, masa kebiasaan rahasia tidak boleh. Nah, maksudnya adah sirriyah itu maksudnya perbuatan dosa ini, yaitu apa? Melakukan onani. Di mana seorang mengupayakan untuk mengeluarkan maninya sendiri dengan tangannya. Atau juga masturbasi dilakukan oleh wanita. Kedua-duanya akhwan termasuk dosa. Termasuk dosa yang dilarang dan memiliki dampak yang sangat buruk, baik pada agama seseorang juga kejiwaan seseorang. Seorang yang seperti ini akhwan, selain terjatuh dalam dosa, juga dia menyakiti diri sendiri. Nah, akan memiliki kepribadian yang buruk. Nah, memiliki kepribadian yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Inilah sifat kaum mukminin. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali orang-orang yang menunaikan hajah syahwatnya kepada istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, dan pada budak-budak perempuan yang mereka miliki. Berarti pada selain itu hukumnya muharram. Ketika seorang berupaya mengeluarkan maninya dengan tangan dia demi melampiaskan syahwatnya, ini terjatuh dalam keharaman dan perkara yang sangat dilarang dan memiliki dampak yang sangat buruk bagi kejiwaan. Jangan terkecoh ikhwan dengan artikel-artikel orang-orang yang tidak memperhatikan sisi agama. Nah, kata dokter, nah katanya itu bagus, itu dusta. Nah, kalau ada yang mengatakan demikian, itu adalah dusta. Tapi bahkan itu menjadi sebab keburukan. Pribadi yang buruk, murung. Nah, orang-orang tidak bisa mengungkapkan pendapat, tidak bisa belajar dengan bagus, dan seterusnya. Nah, cuma akhwan, kalau seandainya ditanya apa hukum yang demikian itu, setelah menerangkan tentang keharamannya, ya diterangkan bahwasannya apabila keluar mani maka wajib untuk mandi juga. Wajib untuk mandi. Tapi tadi itu adalah perkara yang haram. Yang hendaknya para pemuda maupun pemudi-pemudi kaum muslimin menjauh dari hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
membimbingkan ketika seorang pemuda sudah ada keinginan untuk menikah tapi belum mampu. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk apa? Untuk melakukan onani saja, tapi diperintahkan untuk berpuasa. Perintahkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar syahwatnya bisa mereda. Ini penting untuk di ilmu ya kawan. Karena apa? Karena tadi korban banyak, apalagi dari kalangan awamun nas wal'iyadu billah. Maka jangan biarkan seseorang terjatuh dalam hal yang menimbulkan penyakit ini, yang juga bisa apa? Menjadi sebab kecanduan pada hal yang buruk. Kecanduan pada hal yang sangat buruk ini, menyembuhkannya sulit kalau seorang sudah terjatuh dalam perbuatan tersebut, wal'iyadu billah. Tulisan para ulama banyak, juga ceramah-ceramah mereka dalam masalah ini banyak, untuk memperingatkan kaum muslimin dari keburukannya dan agar jangan mereka terkecoh dan tertipu dengan tipuan orang-orang kufar. Kemudian yang kedua, sebab yang mewajibkan mandi yaitu au bil tiqail khitanain, atau dengan sebab bertemunya dua barang yang dikhitan. Maksudnya apa? Al-khitanan huma khitanur rajul wa khitanul mar'ah. Yang dimaksud dua yang dikhitan ini adalah apa? Bagian yang dikhitan dari laki-laki dan bagian yang dikhitan dari perempuan. Ketika keduanya bertemu maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Makanya dipisahkan oleh para ulama. Kalau janabah jelas, kondisi keluarnya mani. Sedangkan iltiqaul khitanain yaitu kondisi bertemunya khitan laki-laki dan tempat yang dikhitan, bagian yang dikhitan perempuan bertemu, maka wajib untuk apa? Untuk mandi. Dan yang dimaksud dengan bertemunya ini wal murad tahadzaya. Tahadzaya itu apa? Berdekatan. Kenapa? Karena diterangkan oleh para ulama tidak mengharuskan kemudian harus apa? Harus bagian yang dikhitan itu yang betul-betul apa? Bertemu. Tapi cukup dengan tahadzaya. Tayyib. Keduanya berdekatan. Karena apa? Karena bagian khitan mar'ah itu di bagian atas. Dari apa? Dari bagian yang biasa untuk laki-laki jima' padanya. Wa dzalika ya bi taghyibir rajuli dzakarahu kullahu aw ba'dahu fi farjil mar'ah. Ini maknanya, berarti intinya adalah al-jima' walaupun apa? Tidak keluar maninya. Dan dikategorikan sudah apa? Sudah wajib mandi dan dikategorikan jima'. Ketika apa? Ketika seorang laki-laki memasukkan zakarnya secara keseluruhan atau sebagiannya. Patokannya adalah pada bagian yang dikhitan itu kalau sudah masuk pada farji mar'ah, bagian yang dikhitan saja, bagian depannya. Ini ilmu yang pelajari. Tayyib, ketika sudah masuk pada farjil mar'ah, fayajibul huslu bidzalik wa illam yanzil, maka wajib mandi dengan sebab itu walaupun tidak keluar mani. Wa illam yanzil maksudnya wa illam yakhruj al mani. Ini istilah ya kawan. Al inzal bukan turun, bukan apa maksudnya, bingung kalau antum lihat di kamus. Ini istilah. Maksudnya adalah apa? Walaupun tidak keluar maninya. Selama sudah terjadi penetrasi istilahnya, tayyib,
minimalnya adalah bagian kepala zakar masuk ke farji si istrinya, maka ini sudah dikatakan jima yang mengharuskan mandi. Baik. Apa dalilnya? Li hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu. Akhrajahu Muslim. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang duduk di antara 4 cabang seorang wanita, maksudnya ya menggaulinya, kemudian khitan si laki-laki menyentuh khitan si perempuan, maka telah wajib mandi baginya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wal muradu minal mas, dan yang dimaksud dengan mas, istilah mudahnya menyentuh, maksudnya al ilaju wat tagyibu la haqiqatal massi bi ijma'il ulama. Dan yang maksud dengan mas di sini menyentuh 2 bagian yang dihitan itu bukan maksudnya harus betul-betul menyentuh, tapi yang dimaksudkan adalah al-ilaj, yaitu penetrasi, wat taghyib, ya, masuknya bagian bagian kepala zakar seorang laki-laki, bukan hakikat menyentuh harus bagian yang dihitan itu menyentuh bagian yang dihitan si wanita, ini tidak dipersyaratkan demikian. Ini berdasarkan ijma' kaum muslimin, berdasarkan ijma' para ulama, bi ijma'il ulama. Qala wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Kemudian hadis yang lain, hadits Abi Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 cabang seorang wanita, yaitu istrinya, kemudian dia thumma jahadaha, yaitu mengeluarkan sungguhannya, energinya, maka wajib untuk mandi. Intinya apa? Apabila seorang menggauli istrinya dan terjadi penetrasi, maka wajib mandi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa zada Muslim fi riwayah wa illam yunzil, dan ini tambahan penting. Dalam sebagian riwayat Muslim ada tambahan wa illam yunzil, bahwasanya wajibnya mandi tersebut pokoknya selama telah terjadi penetrasi dengan minimalnya bagian kepala zakar sudah masuk minimal, maka itu sudah wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Tapi ini ilmu ya kawan. Karena perkara taharah benar penting untuk diilmui. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jangan sampai seorang sudah menikah bingung, tidak tahu mana yang wajib mandi, mana yang tidak wajib mandi. Baik. Kemudian yang ketiga, wa khurujud damil haidhi wan nifas. Baik, di sini masih berarti tidak dipisah-pisah, berarti kita gandengkan dengan ataf, ini berarti kasrah saja. Wa khuruji damil haidhi wan nifas, dan keluarnya darah haid dan darah nifas. Qala fayajibu 'ala al-haidhi wan nufasa'i al-ghuslu idza taharata. Maka wajib atas wanita yang haid dan wanita yang nifas untuk mandi apabila mereka berdua telah suci dari haid maupun nifasnya. Dan haid akhwan darah kebiasaan wanita yang biasanya untuk wanita normal keluar setiap bulan dengan jangka waktu tertentu yang mereka telah pahami. Sedangkan nifas, nifas dhabitnya akhwan yaitu darah yang keluar dengan sebab melahirkan. Ini nifas.
Nah, baik itu sebelum bayi keluar ataupun setelah keluar. Nah, sehingga seandainya darah telah keluar 2 jam misalnya sebelum bayi keluar, tapi sudah dirasakan sakit, nah itu sudah mengalami proses untuk melahirkan, darah sudah keluar, maka itu sudah dihukumi nifas. Sehingga ketika saat itu berbenturan dengan waktu sholat, maka dia sudah tidak wajib untuk sholat. Nah, konsentrasi ini yang tadi sudah berlalu, sekarang konsentrasi haid dan nifas. Nah, jangan dipegang-pegang kepalanya saja. Baik. Liqaulillahi ta'ala dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yadhun. Maka jangan kalian mendekati mereka sampai mereka itu suci. Maksudnya wanita-wanita yang mengalami haid. Dan wala taqrabuhun bukan berarti tidak boleh dekati, tidak boleh ngomong, tidak boleh serumah, tidak. Nah, maksudnya wala taqrabuhunna hatta yadhun, yaitu jangan kalian menggauli, menjimai mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian apabila wanita dari istri-istri kalian tersebut telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kalian. Wa ma'na qaulihi tatahharna ay igtasalna, itu sampai mereka bersuci, maksudnya sampai mereka mandi janabah. Baik. Qala wa li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah bint Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam. Bahwasanya Ummu Habibah bintu Jahsh mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darah ad-dam, yang dimaksud adalah keluarnya darah yang tidak biasa, yang dikenal dengan damul istihadhah, darah istihadhah. Nah, dulu sebagian sahabiah akhwan mengalami istihadhah, ada yang sampai 7 tahun keluar darah terus. Nah, dan ini penyakit, darah penyakit. Mungkin pada saat itu tentunya sistem pengobatan tidak semaju pada pengobatan masa kini. Ketika terjadi pendarahan ini biasanya diupayakan bagaimana proses pengobatan, sehingga jarang didapati wanita-wanita zaman sekarang istihadhah sampai bertahun-tahun. Nah, di sini Ummu Habibah bintu Jahsh mengeluhkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya darah istihadhah. Bagaimana ini darah keluar, apakah setiap mau sholat wajib mandi atau tidak? Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki tsumma ightasili. Nabi bimbingkan untuk apa? Untuk kamu berdiamlah, tidak melakukan sholat dan puasa. Ini maksudnya umkuthi, yaitu berdiamlah, tidak melakukan sholat dan tidak berpuasa. Qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, dengan kadar waktu haidmu yang biasa mencegahmu dari sholat dan puasa. Jadi diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Menghukumi dirinya haid sesuai dengan kadar kebiasaan dia bulanan dulu sebelum mengalami istihadhah. Biasanya 7 hari di pekan kedua misalnya, dia pada waktu itu setelah masuk di setiap bulan di pekan kedua 7 hari dia hukumi dirinya haid. Ini maksudnya. Tsumma ightasili, kemudian mandilah ketika telah selesai hari-hari itu. Ini bagi wanita yang tertimpa istihadhah tapi tidak bisa membedakan darah yang keluar. Apabila seorang wanita bisa membedakan darah yang keluar dari sisi sifatnya, oh ini darah haid, nah, kemudian di waktu lain dia melihat, oh ini darah istihadhah, maka dia menghukumi dengan sifat darah itu.
Kalau memang yang keluar adalah haid, maka dia hukumi haid. Ketika sudah berhenti, maka dia mandi, kemudian bersuci, dia kemudian sholat. Tidak wajib setiap mau sholat mandi. Cuman yang wajib setiap mau sholat untuk Untuk berwudu, sebagaimana telah kita lewati bahwasanya keluarnya darah istihadah membatalkan wudu. Atau lebih tepatnya akhwan, karena darah ini kan keluar terus. Keluar kadang di waktu sholat juga keluar. Tetap sholatnya diteruskan. Sebagaimana seorang mengalami salasil baul, mengalami air kencing yang tidak bisa atur, keluar saja netes. Ini juga setiap mau sholat dia berwudu. Itu lebih bagus kalimat ini. Seorang yang mengalami istihadah, intinya setiap mau sholat dia wajib berwudu. Taib. Nah, kita ambil 3 ini dulu dari hal-hal yang mewajibkan mandi. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.